Di video ini gue bakalan tes iPhone 11 ini dengan memori 64GB untuk dipakai buat main game Genshin Impact. Gimana sih performa dari HP iPhone 11 ini? Kalau dari performa chipnya, yaitu kan dia punya chip A13 Bionic. Chip ini tuh sebenarnya kuat banget untuk seukuran iPhone SE aja yang kayak begini. Dia ini dipakai buat main game Genshin Impact tuh bisa berjalan secara optimal. Bahkan frame dropnya tipis-tipis. Kalian coba deh cek dulu videonya yang ini. Nah, untuk SE 2020 aja bisa kayak gitu, apalagi iPhone 11. Karena dia punya chip yang sama, RAM yang sama, 3GB, A13 Bionic, tapi yang bedanya ini cuman di bagian baterai dan desain. HP ini baterainya lebih besar di 3000 mAh, sedangkan di iPhone yang ini dia hanya 1800 mAh. Nah, otomatis itu bisa membantu bikin kinerja chipsetnya lebih optimal lagi karena baterainya yang besar ya, serta dia punya desain yang menurut gua lebih oke dibandingkan iPhone SE. Harganya juga nggak terpaut jauh, hanya di 1 jutaan sekian untuk SE, dan di iPhone 11 ini di 2 jutaan, ya bedanya kira-kira 1 jutaan lah untuk kedua HP tersebut dengan chip yang sama dan sekelas RAM jeroan yang sama, kecuali di bagian kamera, desain, Face ID, layar, dan lain-lain ya. Bagian desainnya aja, tapi layarnya sama-sama menggunakan IPS. Untuk HP ini layarnya masih original. Nah, kalian kalau mau bayarin HP yang udah gue review, kalian bisa langsung cek aja di deskripsi ya. Misalkan nanya, bang dijual lagi nggak? HP dijual, soalnya nggak bakal dikumpulin. Ini dia untuk desainnya seperti ini, iPhone 11. Harganya juga sekarang udah mulai 2 jutaan. Untuk HP yang ini dia WiFi only, kondisinya itu kira-kira harga di 2,6 sampai 2,7 jutaan guys. Nah, untuk HP kondisi seperti ini, dia kameranya juga ada 2 buah ya. Yang pertama ada lensa yang utama dan lensa ultra wide. Nah, ini yang paling dicari nih. Jadi buat kalian yang punya budget 2 jutaan lebih, bahkan sampai 3 juta, kalau nyari yang ala operator itu bisa pilih iPhone 11 ya. Kalau nyari yang punya lensa 0,5, jadi kalian bisa foto 0,5. Oke, untuk video dan lain-lainnya, hasil video dan fotonya udah gue share kemarin. Sekarang gue mau fokus tes performa iPhone 11 ini. Gimana sih? Apakah dia memang se-worth it itu ya? Karena dari harganya, satu dia udah murah banget, kedua dia punya chip yang menurut gue ini masih powerful, desainnya masih oke di tahun ini. Nah, untuk masalah performa dapur pacu, kita langsung tes di game Genshin Impact. Karena kalau misalkan dipakai main Genshin aja aman, otomatis kalau dipakai daily sih menurut gue ini oke banget ya. Sekarang baterainya ada 96 dengan kondisi baterai health di 77%. Langsung aja kita bakal buka game Genshin Impact-nya. Untuk HP ini kira-kira dia bakalan dapat settingan seperti apa, FPS-nya berapa, kita akan lihat juga. Ini udah masuk ke dalam gamenya. Loadingnya nggak lama ya guys, langsung bisa masuk dia ke dalam gamenya. Kita bakal bahas juga HP ini panasnya bagaimana, apakah dia cepet panas kalau dimainin game Genshin. Kemarin gue udah tes game PUBG Mobile juga, itu aman banget guys ya. Kalian bisa tonton juga nih videonya, ada di sini kalau buat yang belum nonton. Kalian bisa nilai nih worth it apa enggak. Ini udah masuk ke dalam gamenya guys. Kita nggak bakal rubah settingan grafik dan FPS dulu ya. Untuk di pertama kali main kita akan cek juga. Sekarang settingannya di settingan smooth, kita pakai settingan smooth standar bawaan, nggak ada yang kita rubah. Dengan kondisi motion blurnya aktif, tapi FPS-nya di 30. Kalau misalkan kita rubah ke 60, dia jadi balance ya di sini, dan lumayan agak sedikit berat. Padahal cuman kita rubah bagian FPS. Nah, kita akan ceknya main di 30 fps dulu. Kalau misalkan di 30 fps dia cukup nyaman, playable, dan sama sekali nggak ada frame drop, gue rasa sih ini cukup banget ya kalau kalian mau mainin game Genshin Impact gitu. Kalau di tahun ini untuk harganya sih emang dia udah sangat-sangat worth it ya, kalau misalkan kita lihat dari 5 tahun ke belakang ya. Di 5 tahun ke belakang HP ini tuh gue pernah beli dari baru tuh harga 12 juta guys. Dan itu kondisinya sampai sekarang menurut gue dari segi desain sama performa masih sama ya.
Cuman mungkin karena untuk aplikasi dan game-game sekarang makin update, nah makanya dia terjadi penurunan performa. Tapi apakah chip tersebut dia masih sangat worth it untuk dipakai buat main ngegame kayak gini? Ini kalian bisa lihat ya. Ini untuk grafiknya seperti ini. Grafiknya masih cakep banget. Dan dia sama sekali nggak kelihatan burik kalau settingannya bawaan dari sananya nggak kita rubah-rubah. Cuman mungkin buat beberapa orang nggak suka dengan keadaan motion blur diaktifin kayak gini guys ya. Karena emang bikin agak pusing, nge-glitch gitu kalau motion blurnya aktif. Untuk kondisi motion blurnya gue nonaktifin ya, dia juga smoothnya berkurang nih, jadi lebih ringan dan gak terlalu berat. Nah kayaknya ini lebih better ya kita main tanpa motion blur guys. Tapi masih tetap di settingan 30 fps. Mungkin next kita bakalan ganti ke 60 fps nya nih guys. Monster mungkin dia nanti ada kendala nggak nih? Harusnya normal ya. Dengan iPhone SE kemarin yang gue tes, dia tuh main di 60 fps dengan settingan sama seperti ini tuh lancar banget loh. Ini ketemu monster nih guys. Oke, aman ya, masih aman tuh. Kita akan main lagi lebih jauh lagi nih guys. Nih, HP-nya layarnya udah meredup ya, karena emang ciri khas iPhone tuh ketika dipakai main game kalau udah panas, dia layarnya ngeredup tanpa kita sadari, jadi nggak bisa kelihatan langsung di kamera sebenarnya. Cuman mungkin ini kelihatan ya karena jelas kameranya. Coba kita akan tes lagi untuk lawan monster-monsternya di sini. Menurut gue untuk di 30 fps ini masih aman ya, masih lancar banget nih. Tapi gue mau menemukan frame drop dulu di 30 nih. Dia ada frame drop atau enggak nih guys? Tapi dia nggak sampai yang bener-bener nge-freeze gitu ya. Gue pernah main di iPhone XR kalau nggak salah, dia nge-freeze tuh pas lagi nge-ulti ya. Ini gue bilangnya ulti nih. Lagi nge-ulti dia nge-freeze guys. Masih stay di 30 nih, belum drop down lagi. Cuman harganya sudah drop down. Whoops. Nih coba kita kasih efek. Wah aman ya, aman ya. Sampai sini masih lancar. Ups, nggak lihat. Ini untuk dari efek dari gamenya juga pas lagi berantem masih lancar ya. Meskipun dia layar IPS, tapi menurut gue dia kalau layarnya masih original dia cakep banget ya. Untuk dari saturasinya, kontrasnya emang benar-benar bagus gitu guys. Berbeda dengan IPS-nya di Android, karena beda kualitas ya menurut gue IPS-nya. Ah tuh, ngeframe barusan, frame drop. Ini juga patah-patah nih guys. Ini sekarang HP baru kerasa panas guys. Tuh patah-patah. Biasanya nanti dia bakal stabil lagi nih. Tuh kan, drop ya biasa ya. Wah ini ngeframe guys. Kemarin di SE itu dia lebih oke loh, padahal untuk performanya. Ini dia frame drop ya. Kalian bisa lihat tuh. Untuk di 30 fps nya nih, langsung coba kita ganti pengaturan setting ya.
Harusnya sih ya nggak ngaruh ya, malah bahkan lebih drop guys kalau di 60. Coba kita penasaran aja. Tadi juga ngingetin tuh kalau kalian di 60 fps bisa frame drop guys. Nah ini dia udah kita setting ya nih. Coba kita pakai lagi nih, gelut lagi nih. Ini bisa pakai giroskop nggak sih belokin? Nih guys. Wow. Lebih enak ya di 60 fps tuh. Drop dikit, drop dikit, drop lagi, drop lagi, tapi masih bisa dihandle. Nah, gak patah-patah, malah ketika ininya Matoy ya, si monsternya Matoy, dia nih malah frame drop guys. Dengan oke, meskipun ada beberapa frame drop sih, tapi nggak berarti lah ya, karena dia langsung bisa stabil lagi dalam beberapa saat. Kalau misalkan lagi kosongan gini nggak ada musuh, dia aman banget loh, nggak ada drop FPS sama sekali. Tapi kalau misalkan lagi ketemu monster nih kayak gini, depan nih monster ini, mungkin bisa jadi frame drop. Dia nggak ngeliat apa gimana sih? Cuekin bonekanya. Tuh guys. Tapi malah kalau di 60 lebih oke sih FPS ya. Menurut gue lebih lumayan stable nih dibandingkan di 30 fps nya guys. Menurut gue doang ya, cuman nggak tahu dari kamera, dari mata kalian gimana nih menurut kalian guys. Wah, ngedrop. Nih FPS nya udah mulai agak drop nih guys. Oke, kita akan coba lagi guys nih. Nah kalau di sini aman ya, lancar tuh karena sepi, nggak ada objek-objek, nggak ada vegetasi gitu, jadinya lancar. Cuman bangunan-bangunan doang. Kalau vegetasi kan dia bergoyang, terusnya ada angin, hujan, malam berubah gitu ya. Oke, gini kali ya biar kelihatan ya guys. Kok bisa nge-froze? Oh, lebih gesit ya ini karakter. Nice. Agak frame drop guys, kalian bisa lihat ya. Ini dropnya udah lumayan oke nih. Udah lumayan oke, udah lumayan banyak. Ini panas nih guys, bagian sini nih. Sini nih panas nih. Apalagi kalau pegang ininya nih. Waduh, panas bener bagian pinggir frame-nya nih. Kayaknya lebih merata ya. Mungkin dia emang sistem pembuangan panasnya tuh menyebar ke seluruh bagian, makanya di bagian frame-nya pun panas. Kalau mainnya pakai cooler pasti lebih aman lagi nih. Malah ada yang bilang emangnya iPhone nggak bisa main game nggak pakai cooler? Ya bisa, cuman ini kan supaya lebih stabil FPS-nya aja sih kalau pakai cooler. Kalau nggak pakai cooler ya aman-aman aja lah, bisa bro, makali nggak bisa. Tuh kan bisa lihat ya, dok, performanya mantap banget.
Oke, aman. Oke. Ini FPS-nya udah turun-turun banget nih, nggak di 60 lagi, kayak turun drop ke 20 guys, soalnya agak patah-patah ya. Kelihatan lah nih dari layar juga kalau FPS-nya ngedrop. Dia malah kentut guys. Wow, kalian bisa lihat tuh tadi untuk pas lagi keluarin jurusnya ya, FPS-nya agak turun. Makin menarik nih kalau kita banyak tes game Genshin Impact nih guys. Nih kalian bisa lihat ya, untuk di lanjut HP-nya nih drop FPS-nya. Wop. Oke. Oh nggak bisa ini ya, nggak bisa diloncatin ya, tapi harus dibikin jalan gini ya. Oke. Kita bikin jalan sini, jembatan nih guys. 1, 2, 3. Oke, loncat lagi. Easy. Udah sampai ke checkpoint berikutnya. Terusnya kita maju lagi. Ini untuk ininya kalian bisa lihat ya, FPS-nya. Aduh, lumayan turun. Ini udah masuk ke sini guys. Apa ini? Telur. Wah, bener-bener dia bisa ya, mampu buat main game Genshin nih. Kalian mungkin emang sengaja nyari budget segitu buat dipakai main game Genshin, sama pengen dapetin prestige-nya iPhone ya. Tapi kasihan juga sih ini, dia udah agak frame drop. Kalau kalian nggak pakai kipas ya, saran gue sih kalian pakai kipas kalau tetap kekeh mau beli HP ini gitu. Wow, untuk di cutscene-nya sih aman ya guys, nggak ada ngeframe. Tapi pas lagi main ini pasti frame drop nih. Lihat nih guys, udah mainin kurang lebih 30 menitan kita guys. Tuh. Nih kalian bisa lihat ya, tuh kan drop FPS-nya pas ada efek ininya. Ini udah agak kacau nih, FPS-nya udah turun parah nih guys. Untuk chip A13 ya, ini kan keluaran tahun 2020 ya. Sebenarnya udah 5 tahun yang lalu chipset ini keluar ya, rilis gitu. Apalagi sekarang. Kalau di sini sih aman karena emang nggak ada vegetasi, cuman kayak bangunan doang. Tapi pas ketemu sama tuh 60 fps stable di sini ya. Cuman pas ketemu sama monster-monster nih baru kerasa dia frame dropnya guys. Coba kita gaskan lagi ya. Main cepet, kita main cepet. Nah di sini baru nih ketemu sama monster. Buka. Oke.
penyihir nih, penyihir ya ini. Oke. Wih, langsung loh. Goks. Oke, ini dia nih, banyak monster di sini, guys. Kejauhan gak dapet. Ini harusnya dari jauh aja, nggak usah dari deket ya. Oke, masih aman di sini ya. Oh, nggak bisa karena dia nggak mukul. Aduh, nggak lihat lagi cocok. Lisa, kita pakai Lisa tadi. Oke. Oh, di sini sama sekali tipis-tipis banget dropnya ya. Oh, ini bisa kalau ini bisa dari jauh, guys. Nah, drop FPS-nya, frame drop, turun lagi, guys. Nih kan bisa lihat tuh, tipis-tipis banget sih. Apa harus pakai ini ya? Enggak kan? Oh, ini belum sampai ini ya, ternyata masih ada ya, guys ya. Oke. Wow, mantap. Cuman FPS-nya nggak di 60 sih ini. Turun ini, guys. Oke, sudah beres. Wah, beres, guys. Mantap. Kalian bisa lihat tadi ya, untuk performa menurut gua apa ini oke sih. Bisa ya dipakai buat main game Genshin Impact nih. Cuman ya lo tahu diri lah. Ini game berat nih, game PC, game PS apa ya? PS5 ya. Jadi settingannya emang harus disesuaikan. Mungkin kalau dikurangin lagi bisa lebih oke, tapi nanti jadi burik layarnya, grafiknya, guys. Wih, udah terang lagi. Udah di pemukiman tadi di kampung udah nggak gelap gulita lagi, guys, semenjak kita nemu Lisa nih. Nggak bisa di tap apa nih? Ngehang apa? Oke, guys, tadi kita udah cek ya di iPhone 11 ini. Kalian bisa lihat ya nih, kalau udah di luar nih berasa banget nih frame dropnya nih. Nggak ada 60 fps nih, guys, karena sudah banyak vegetasi di luar nih kan, kayak ada pohon, batu, api, angin tuh. Jadinya dia agak ngeframe nih, fps drop dan patah-patah banget. Coba kita lawan sekali lagi ya. Tuh, guys, FPS-nya udah mulai turun, tapi masih bisa lah. Oke, jadi kita udah ya tesnya, sudah cukup bikin kalian penasaran. Kita keluar aja. Baterainya sekarang sisa di 76. Tuh kan gue bilang apa,
main game Genshin Impact nih hampir 40 menit, baterai sisa segini. Masih awet meskipun baterai health-nya service, cuman minusnya panas aja. Daripada kalian ganti ke 100, nanti pasti gue jamin gak bakalan seawet ini guys. Kesimpulannya untuk iPhone 11 ini, main game Genshin Impact bisa ya, tapi dia panas bagian sini, nyerap banget panasnya nih, meluas. Kesimpulannya HP ini untuk dipakai daily sih ini sangat worth it, tapi kalau untuk dipakai main game Genshin Impact dia kurang worth it karena ada frame drop, HP-nya pun panas, tapi bisa ngejalanin game Genshin Impact tapi nggak maksimal aja karena ada frame drop. Dan masih oke di tahun ini mengingat harganya udah banyak turun banget ya, dari 12 juta udah sekarang 2 jutaan, udah 10 jutaan depresiasinya, dengan desain yang menurut gue masih oke tahun ini ya. Kameranya, lensanya ada ultra wide, pakai Face ID, udah ada poninya full, cuman minusnya layarnya IPS, dia belum pakai layar OLED, jadi bezelnya tebel banget guys. Gitu dulu aja videonya. Kalau kalian mau bayarin HP yang udah gue review, langsung follow Instagram gue. Dan jangan lupa like, comment, subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.